Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Niamatus Sade MPD dari SMP Negeri 2 Tambun Selatan, Kecamatan Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi. Saya akan membuat video pembahasan asesmen kompetensi minimum sebagai wujud dari BIMTEK Angkatan 1. Selamat menyaksikan video saya. Tentang AKM. Asesmen kompetensi minimum atau AKM merupakan penilaian kompetensi dasar yang diperlukan oleh semua murid untuk mampu mengembangkan kapasitas diri dan berpartisipasi positif pada masyarakat. Terdapat dua kompetensi mendasar yang diukur AKM, yaitu literasi membaca dan literasi matematika atau numerasi. Baik pada literasi membaca maupun numerasi, kompetensi yang dinilai mencakup keterampilan berpikir logis sistematis, keterampilan bernalar menggunakan konsep dan pengetahuan yang telah dipelajari, serta keterampilan memilah serta mengolah informasi. AKM menyajikan masalah-masalah dengan beragam konteks yang diharapkan mampu diselesaikan oleh murid menggunakan kompetensi literasi membaca dan numerasi yang dimilikinya. AKM dimaksudkan untuk mengukur kompetensi secara mendalam, tidak sekedar penguasaan konten. Kita lanjut ke dua macam AKM, yaitu ada literasi membaca dan juga numerasi. Literasi membaca didefinisikan sebagai kemampuan untuk memahami, menggunakan, mengevaluasi, merefleksikan berbagai jenis teks tertulis untuk mengembangkan kapasitas individu sebagai warga Indonesia dan warga dunia, serta untuk dapat berkontribusi secara produktif kepada masyarakat. Yang kedua, numerasi adalah kemampuan berpikir menggunakan konsep, prosedur, fakta, dan alat matematika untuk menyelesaikan masalah sehari-hari pada berbagai jenis konteks yang relevan untuk individu sebagai warga Indonesia dan warga dunia. Tujuan AKM. Dalam pembelajaran terdapat 3 komponen penting, yaitu kurikulum, apa yang diharapkan akan dicapai, pembelajaran bagaimana mencapai, dan asesmen, apa yang sudah dicapai. Asesmen dilakukan untuk mendapatkan informasi mengetahui capaian murid terhadap kompetensi yang diharapkan. Asesmen kompetensi minimum dirancang untuk menghasilkan informasi yang memicu perbaikan kualitas belajar mengajar yang pada gilirannya dapat meningkatkan hasil belajar murid. Di sini ada grafiknya. Dari yang pertama itu konten mata pelajaran dibangun kompetensi, yaitu ada kompetensi mendasar, literasi membaca dan numerasi. Kemudian dari dua kompetensi mendasar ini ada kompetensi untuk menguasai konten. Lalu berlanjutlah ke konten mata pelajaran. Ini adalah instrumen AKM komponennya. Yang pertama dari masalah konten. Di literasi membaca ini ada teks informasi yang bertujuan untuk memberikan fakta, data, dan informasi dalam rangka pengembangan wawasan serta ilmu pengetahuan yang bersifat ilmiah. Kalau ada teks fiksi, teks yang bertujuan untuk memberikan pengalaman mendapatkan hiburan, menikmati cerita, dan melakukan perenungan pada pembaca. Lalu di numerasi itu ada berupa bilangan, meliputi representasi, sifat urutan, dan operasi beragam jenis bilangan, baik itu cacah, bulat, pecahan, dan desimal. Lalu pengukuran dan geometri meliputi mengenal bangun datar hingga menggunakan volume dan luas permukaan dalam kehidupan sehari-hari, juga menilai pemahaman peserta didik tentang pengukuran panjang, berat, waktu, volume, dan debit, serta satuan luas menggunakan satuan baku. Lalu ada data dan ketidakpastian meliputi pemahaman, interpretasi, serta penyajian data maupun peluang. Lalu ada aljabar meliputi persamaan dan ketidaksamaan, relasi dan fungsi termasuk pola bilangan, serta rasio dan proporsi. Lalu ke instrumen yang kedua ada proses kognitif. Di literasi membaca ada menemukan informasi, yaitu mencari, mengakses, serta menemukan informasi tersurat dari wacana. Lalu ada interpretasi dan integrasi, memahami informasi tersurat maupun tersirat, memadukan interpretasi antar bagian teks untuk menghasilkan inferensi. Lalu ada evaluasi dan refleksi, menilai kredibilitas, kesesuaian maupun keterpercayaan teks serta mampu mengaitkan isi teks dengan hal lain di luar teks.
Lalu di numerasi itu ada pemahaman, memahami fakta, prosedur, serta alat matematika. Lalu di penerapan, mampu menerapkan konsep matematika dalam situasi nyata yang bersifat rutin. Lalu ada penalaran, bernalar dengan konsep matematika untuk menyelesaikan masalah bersifat non-rutin. Lalu instrumen yang ketiga ada konteks. Di literasi membaca itu ada personal, berkaitan dengan kepentingan diri secara pribadi. Sosial budaya berkaitan dengan kepentingan antar individu, budaya, dan isu kemasyarakatan. Lalu ada saintifik, berkaitan dengan isu, aktivitas, serta fakta ilmiah baik yang telah dilakukan maupun futuristik. Lalu di personal, di numerasi itu ada personal, berkaitan dengan kepentingan diri secara pribadi. Lalu sosial budaya, berkaitan dengan kepentingan antar individu, budaya, dan isu kemasyarakatan. Saintifik, berkaitan dengan isu, aktivitas, serta fakta ilmiah baik yang telah dilakukan maupun futuristik. Kita lanjut ke contoh soal literasi membaca. Di sini ada contoh soal kelas 8. Nah, ini adalah teks informasi. Diharapkan siswa mampu untuk memahami teks informasi ini untuk dapat menjawab soalnya. Siswa membaca teks informasi ini, maka siswa menjawab pertanyaannya. Ada 3 pertanyaan dan 3 bentuk pertanyaan di sini. Yang pertama itu adalah menentukan apakah setiap aktivitas berikut menggunakan langkah sistematis dalam melakukan penelitiannya di atas ataukah tidak. Jadi di sini kita checklist apakah sistematis atau tidak sistematis. Lalu yang kedua pun kita memilih lebih dari satu jawaban di sini ya. Setelah kita checklist yang mana jawaban yang benar. Lalu soal yang ketiga itu memberikan simpulan dapat diterima atau tidak. Jika tidak, berikan alasanmu. Jika iya juga berikan alasanmu. Ini contoh soal numerasi di kelas 8. Disajikan gambar untuk memberikan siswa supaya lebih mudah memahami soal. Ini adalah materi diskon ya, materi aritmatika sosial, yaitu menghitung harga dan juga diskon dari suatu barang. Ini bersoalnya, kemudian ini pertanyaannya. Ya, dalam bentuk 2 bentuk di sini. Yang pertama itu mencari jawaban benar dan salah yang mana, lalu yang ini untuk menjawab jawabannya itu ya atau tidak, lalu jelaskan penjelasannya. Bagaimana soal KM dilaporkan? Ada di tingkat kompetensi literasi membaca ada 4 kompetensi. Yang pertama itu perlu intervensi khusus. Maksudnya di sini murid belum mampu menemukan dan mengambil informasi eksplisit yang ada dalam teks ataupun membuat interpretasi sederhana. Lalu dasar, murid mampu menemukan dan mengambil informasi eksplisit yang ada dalam teks serta membuat interpretasi sederhana. Lalu cakap, murid mampu membuat interpretasi dari informasi implisit yang ada dalam teks, mampu membuat kesimpulan dari hasil integrasi beberapa informasi dalam suatu teks. Lalu mahir, murid mampu mengintegrasikan beberapa informasi lintas teks, mengevaluasi isi, kualitas, cara penulisan suatu teks, dan bersikap reflektif terhadap isi teks. Lalu untuk di kompetensi numerasi sama ada 4 juga. Yang pertama itu perlu intervensi khusus, murid hanya memiliki pengetahuan matematika yang terbatas. Murid menunjukkan penguasaan konsep yang parsial dan keterampilan kompetensi yang terbatas. Lalu dasar, murid memiliki kemampuan dasar matematika, komputasi dasar dalam bentuk persamaan langsung, konsep dasar terkait geometri dan statistika, serta menyelesaikan masalah matematika sederhana yang rutin. Lalu cakap, murid mampu mengaplikasikan pengetahuan matematika yang dimiliki dalam konteks yang lebih beragam. Dan terakhir mahir, murid mampu bernalar untuk menyelesaikan masalah kompleks serta non-rutin berdasarkan konsep matematika yang dimilikinya. Nah, sekarang kita lanjut ke cara mendaftar BIMTEK melalui SIM PKB. Cara yang pertama itu cari di mesin pencari Google, ketik SIM PKB seperti gambar di bawah ini. Diketik SIM PKB-nya lalu akan keluar tampilan berikut, klik portal layanan program BTK Kemendikbud. Setelah diklik, maka akan muncul tampilan berikut ini. Lalu kita klik guru belajar. Ini ada 2 pilihan, kita pilih yang masuk di sini. Setelah itu login dengan menggunakan username dan password. Terbuka tampilan berikut, ini tampilannya, dan pilih BIMTEK Asesmen Kompetensi Minimum. Klik di sini
klik daftar, lalu pilih jadwalnya. Maka kita dapat mengikuti BIMTEK dengan lancar. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat dan dapat dicerna dengan baik serta dapat diaplikasikan dalam guru belajar. Mohon maaf bila ada salah-salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.